lanjutan dari beberapa minggu yang lalu kita belajar mengenai kekhawatiran. Matius 6. Ya kan? Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 6. Ya, masih ingat sekitar 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya. Nah, saya mengambil judul firman Tuhan pagi hari ini adalah cinta yang tidak terbeli. Saya kencengin suara saya. Cinta yang tidak terbeli. Oke. Coba kita perhatikan ayat 29. Matius 6 ayat 29. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Matius 6 ayat 29. Kata Tuhan Yesus ini, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Bunga apa? Bunga bakung yang ayat di atas dijelaskan, ya. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Oke, kita belajar di sini ya. Saya coba merenung, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Masa sih pakaiannya Salomo dibandingkan dengan bunga bakung, kan gitu ya? Dan kita kalau belajar kitab Perjanjian Lama, kitab Raja-Raja, itu Ratu Sheba itu hanya untuk mengunjungi Salomo itu dia membawa emas, ya kan? Mengunjungi Salomo gitu loh. Nah, ternyata ketika saya coba menyelidiki, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ini ada kaitannya dengan kitab Kidung Agung. Apa cerita kitab Kidung Agung? Nah, singkat saja ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kitab Kidung Agung ini ditulis Salomo ketika dia masih muda. Nah, dia kan sudah banyak gundik, sudah banyak selir. Nah, dia jatuh cinta kepada gadis sulam. Gadis sulam ini, ketika Raja Salomo mencintai gadis sulam, si penjaga kebun anggur, si gadis sulam ini tidak bergeming. Gadis sulam ini sudah mempunyai kekasih seorang gembala. Singkat aja kita buka Alkitab kita coba di dalam kitab Kidung Agung pasal 1. Ya, kaitannya itu ada di dalam Matius 6 ayat 29. Ungkapan cinta seorang gadis, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum aroma minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Oke. Nah, perhatikan ayat 6, ayat 5. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah-kemah Kedar, seperti tirai-tirai Salomo. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Nah, gadis sulam ini ceritanya penjaga kebun anggur. Bayangkan kasta antara raja dengan gadis penjaga kebun anggur. Nah, tidak ada yang memperhatikan si gadis ini, tidak ada wangi-wangian seperti putri-putri raja, tetapi Raja Salomo menawarkan cinta kepada gadis sulam ini dengan kekayaan, dengan nikmat dunia, dengan segala macam rayuan Salomo, tapi cinta gadis sulam ini tetap kepada seorang gembala. Nah, dari cerita ini ilustrasinya apa? Saya coba ambil statement seperti ini. Salomo ketika dia memiliki kejayaan, hikmat yang dikasih Tuhan, akhirnya Salomo terjebak di dalam kenikmatan dunia. Artinya, cinta Salomo pertama-tama kasihnya kepada Tuhan, mula-mula kepada Allah, karena harta kekayaan, karena kejayaan, cinta Salomo luntur dan akhirnya bisa dibeli oleh dunia.
perbandingannya dengan gadis sulam. Nanti kalau waktu senggang Bapak Ibu coba baca kitab Kidung Agung. Nah, gadis sulam ini tidak bergeming, tetap cintanya kepada seorang gembala. Bayangkan jenjang kasta antara penjaga kebun anggur dengan seorang raja. Makanya itu diulangi lagi di kitab Matius. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, ini saya coba kaitkan di dalam kitab Wahyu ya, Jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna itu pun tetap setia sekalipun mengalami berbagai pencobaan. Pencobaan apa? Kemiskinan, dipenjara, ya kan? Kehidupan mereka dibatasi. Tetapi di kitab Wahyu itu Jemaat Smyrna itu dipuji. Kenapa? Karena kesetiaan dan ketaatan. Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, betapa sering kita karena kekhawatiran kita, ya kan? Karena kekhawatiran kita, tanpa kita sadarin, kita bisa dibeli oleh dunia. Nah, tadi kan ada kita baca di kitab Matius, itu pasal 6 tadi itu, hai kamu orang-orang yang kurang percaya, ya kan? Kata Tuhan Yesus. Nah, ternyata hai orang-orang yang kurang percaya itu artinya hai kamu orang-orang yang hina. Kenapa Tuhan Yesus katakan orang-orang yang hina? Orang-orang yang tidak percaya itu orang-orang hina. Ternyata orang yang kurang percaya itu disamakan hai kamu orang-orang yang hina. Kenapa? Karena orang-orang yang hina itu, orang-orang yang kurang percaya itu lebih memikirkan sharks, daging basar. Jelas keinginan daging itu adalah musuh Allah. Ini gak mudah sebenarnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini sangat tidak mudah. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjalani. Apalagi kehidupan zaman sekarang. Coba kita lihat kehidupan zaman sekarang. Wih, media sosial, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, itu menyajikan kepada kita, Bapak Ibu, keindahan-keindahan dunia. Lomba-lomba kekayaan. Tuhan gak larang kita kekayaan. Tuhan gak melarang. Tetapi jangan sampai cinta kita kepada Tuhan bisa dibeli oleh keinginan yang sebenarnya itu hina. Yang sebenarnya itu kita tinggalkan. Nah, ada quote seperti ini. Kadang kita tidak ngerti jalan-jalannya Tuhan. Tapi yang pasti Dia setia mendampingi kita. Kemudian, mungkin kita sedang ada di padang gurun. Tapi bukan berarti ketika kita sedang ada di padang gurun, enggak ada air di sana. Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar seperti gadis sulam ini. Gadis sulam ini tidak ada yang memelihara. Tidak ada yang seperti kekayaan yang bisa mempercantik dirinya. Tetapi Salomo jatuh cinta kepada gadis sulam ini karena memang kesetiaannya teruji. Tetapi tetap Salomo tidak bisa membeli cinta gadis sulam ini. Gadis sulam ini tetap cintanya kepada sang gembala. Siapa gembala kita, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Gembala kita tetap Gembala Agung, Tuhan Yesus Kristus, yang suatu hari ketika kita ada di ujung maut, tangannya dan senyumnya yang menjemput kita. Kita enggak meraba-raba mencari. Karena selama kita ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita telah melewati jalan panjang, podos. Ketika kita mencoba mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi itulah ilustrasi di Matius 6 yang tadi ayat 29, ya kan? Gadis sulam itu dibandingkan dengan Salomo. Salomo akhirnya bisa dibeli dunia karena kelewat jaya. Sampai Salomo lupa. Terkadang mungkin
Tuhan izinkan kita dalam situasi yang gak enak. Mungkin usaha kita sedang sepi, kita sedang mengalami yang namanya ditipu orang, sedang mengalami sakit penyakit. Tetapi di saat itu kita baru menyadarin bahwa di saat itu ketika manusia batinia kita, hati kita betul-betul mencari Tuhan, itu jauh lebih berharga daripada ketika kita mengalami masa-masa jaya sampai kita lupa cinta kita kepada Sang Gembala Agung akhirnya bisa dibeli oleh dunia. Demikian mungkin renungan saya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan ini saya tahu tidak mudah untuk kita kerjakan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, mari kita sama-sama ya saling mendukung, saling mendoakan bahwa cinta kita tetap kepada Sang Gembala Agung. Amin.